Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rikza Hanu Maulida dengan NIM E972189094 dan saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya peroleh dari penelitian kemarin, yakni mengenal lebih dekat tarekat Bahrul Hidayah di Waru Sidoarjo. Adapun yang dibahas di sini meliputi sekilas mengenai Tarekat Bahrul Hidayah, sejarah Tarekat Bahrul Hidayah, ajaran dan amalan Tarekat Bahrul Hidayah, dan yang terakhir silsilah dari Tarekat Bahrul Hidayah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang tarekat. Tarekat merupakan suatu metode khusus yang dipakai oleh salik atau para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan-tahapan atau makomat. Tujuan utama sebuah tarekat atau bertasawuf adalah menekan hawa nafsu, tentunya yang akan melahirkan akhlak yang baik, guna mendekatkan diri dengan Sang Khalik. Para pengikut tarekat secara rutin melakukan beberapa amalan, contohnya wirid, sholat sunnah, zikir, dan doa sepanjang waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Sedangkan komponen dari sebuah organisasi tarekat ini terdiri dari guru, murid, amalan, zawiyah, dan adab. Di antara sederet tarekat ada yang dipandang sah dan ada yang dipandang tidak sah. Sebuah tarekat dikatakan sah atau muktabaroh apabila amalan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara syariah, alias sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sejarah Tarekat Bahrul Hidayah. Menurut narasumber sendiri atau khilafahnya pemimpin dari tarekat ini, yaitu Kiai Rahmat Hidayat yang bertempat di Waru Sidoarjo, namun induk dari tarekat Bahrul Hidayah ini bertempat di Wedoro Utara, RT 2 RW 1, sedangkan kiprahnya ada di beberapa tempat, salah satunya di Sidoarjo, Surabaya, Gresik. Arti dari Bahrul Hidayah adalah Bahrul merupakan lautan dan Hidayah adalah anugerah. Jadi yang dimaksud di sini dari nama Bahrul Hidayah merupakan bahasan mengenai lautan-lautan, tetapi lautan yang di atas yaitu menguak rahasia-rahasia Tuhan dengan keesaannya. Kenapa dijelaskan lautan di atas? Karena lautan yang di bawah mengandung unsur dan sifat hayawan. Sedangkan jika lautan itu di atas, tentunya lautan tersebut terhindar atau jauh dari unsur hayawan dan unsur duniawi. Karena tarekat diibaratkan dengan air, dengan sifatnya yang mensucikan, khususnya pada hati untuk kembali ke fitrahnya. Bentuk ajaran dan kegiatan tarekat ini mengedepankan ajaran syariat, tarikat, hakikat, dan marifat yang mana semuanya itu harus menyatu sehingga menjadi konsep definisi esa. Kegiatan itu dilakukan berdasarkan dari bimbingan khusus sebelumnya, yakni diantaranya tarekat itu bertauhid dengan mengisahkan Allah, dengan mempelajari sifat keesaannya, meyakininya, termasuk percaya dengan Rasul dan malaikatnya. Dengan demikian, ilmu tauhid merupakan suatu ilmu keislaman yang lebih condong pada pembahasan wujud Allah dengan segala sifatnya serta para rasulnya dan segala perbuatannya itu dengan berbagai pendekatan. Contohnya yang dilakukan pada jamaah tarekat ini, yakni selain meyakini dalam hati juga diterapkan dalam berperilaku, akhlak atau etika, yang mana mencerminkan pemahaman mengenai tauhid dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, mereka tidak merasa hebat, sombong, atau takabur. Yang kedua, mensyukuri di segala bentuk pemberian Allah seperti napas, anggota tubuh, makan, dan sebagainya. Yang ketiga, yakin dengan segala yang terjadi, merupakan semua kehendak Allah, percayalah. Yang menciptakan, memelihara, dan yang menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Nah, keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati.
Keyakinan ini disebut dengan uluhiyah. Kedua ajaran tauhid, yakni rububiyah dan uluhiyah tadi, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal-hal yang menyenangkan karena memperoleh hikmat atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena ditimpa oleh musibah, dan memiliki sifat ridho dan ikhlas terhadap kodok dan kodar, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan sebagainya. Dan tarekat ini memiliki ajaran zikir Gofilin yang awal kemunculannya itu bermula sekitar pada tahun 1960 yang digagas oleh 3 kiai, yakni Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamim Jazuli atau Gusmi, dan Kiai Ahmad Sidik Situbondo. Adapun pegagas utamanya sekaligus penulis teks zikir Gofilin ini adalah Kiai Hamim Jazuli atau dikenal dengan Gusmi. Beliau banyak mencurahkan perhatian dan tenaga sepenuhnya demi memperjuangkan zikir ini. Di Surabaya, Gusmi memulai kegiatan zikir Gofilin yang hanya diikuti oleh beberapa hingga menjadi belasan orang jamaah. Tempat kegiatannya juga berpindah-pindah dari jamaah satu ke jamaah yang lainnya. Sebelum acara zikir Gofilin dimulai, Gusmi ini biasanya mengajak jamaahnya terlebih dahulu berkumpul di makam Sunan Ampel dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 500 kali, baru kemudian berangkat ke rumah yang menerima giliran acara zikir Gofilin. Sedangkan pada jamaah tarekat Barul Hidayah ini, pada setiap hari Kamis selalu ada kegiatan pada daerah masing-masing. Pada malam Jumat Legi diadakan zikir kubro dari seluruh jamaah Barul Hidayah dan dilakukan bergilir di Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Inti dari ajaran zikir Gofilin ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fadilah utama zikir Gofilin ini murni tujuan akhirat, murni kebahagiaan di akhirat, dan biasanya orang benar-benar menata akhiratnya, urusan duniawinya juga akan ikut tertata. Jadi inti dari amalan ini tidak lepas dari konsep asah, asih, asuh, dan urip, urap, urup. Keimanan yang sempurna adalah harus percaya bahwasannya hidup harus barokah. Jika diibaratkan, barokah tersebut bagaikan sebuah amal, yaitu ada yang memberi maka harus ada yang menerima. Dan zikir yang dilakukan pada tarekat ini yaitu menggunakan zikir sir. Sementara untuk pengikut tarekat Barul Hidayah saat ini kurang lebih 600 orang, dan implementasi sosial tarekat ini yaitu beberapa warga sekitar atau orang yang membutuhkan bantuan seperti menginginkan doa atau amalan tanpa ikut serta masuk dalam tarekat ini. Contohnya, banyak orang yang berdatangan pada kediaman khilafahnya tadi, Kiai Rahmat Hidayat, pada orang yang ingin lancar rezekinya atau orang yang sedang menjalani ujian, bahkan orang yang ingin meminta solusi untuk segala masalahnya. Dan Kiai Rahmat Hidayat itu memberikan wejangan beserta berupa amalan wirid seperti itu. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwasannya dari ketersambungan sanad tarekat Barul Hidayah ini menyambung sampai ke Rasulullah, dan ajaran dari tarekat Barul Hidayah ini melalui dua jalan atau sambungan sanad. Yang pertama dari Khalifah awal Sayyidina Abu Bakar yang merupakan tarekat Naksabandiyah Kholidiyah, dan melalui Khalifah keempat yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Jelas di situ di gambar tersebut, yang pertama itu Allah menyampaikan ke malaikat Jibril dan disampaikanlah kepada Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah mengijazahkan kepada khalifah pertama dan 4. Tentunya di setiapnya ditambahkan formula yang membuat masing-masing tarekat tersebut itu berbeda. Sama halnya dengan tarekat Barul Hidayah ini,
mendapat ijazah dari keduanya sehingga menjadi Bahrul Hidayah. Tentunya dengan penambahan kegiatan atau amalan yang lain sehingga memiliki nama tersendiri. Tarekat Bahrul Hidayah ini tarekat Naksabandiyah. Dan berikut beberapa dokumentasi dari penelitian kemarin. Sekian pemaparan dari hasil penelitian Tarekat Bahrul Hidayah di Waru Sidoarjo. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.